Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas bukan pilih kartu ya, dengan berjudul Dia yang Suka Menghayalkanmu. Oke, aku mau nyapa dulu ya untuk teman-teman yang selalu stay tune di sini. Thank you sudah support ya, dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, kita akan langsung saja ya di sini. Dia yang suka menghayalkanmu, dia yang suka menghayalkanmu, dia yang suka menghayalkanmu. Oke, aku ngerasa orang ini sebenarnya orang yang cukup rentan, tapi em, rentan tapi secara mental dia kuat ya, karena udah banyak mengarungi hal yang kurang baik sebenarnya gitu. Jadi dia cukup sensitif tapi bermental yang kuat. Orangnya cukup keras kepala ya menurut aku. Di sini ada dragonfly ya, emergence ya. Kemudian di sini ada fire, passion, dan ada eagle communion. Jadi aku ngerasa dia orang yang mempunyai cara pandang yang cukup menarik menurut aku ya. Dia ibaratnya bisa stay apa ini ya, stay cool, bukan stay cool aja tapi stay calm ya dalam keadaan-keadaan yang kurang baik gitu menurut aku. Dan dia ini orangnya memang sangat apa ya, mempunyai pemahaman terkait karir yang dia inginkan seperti apa yang dia inginkan dalam hidup itu seperti apa, entah itu secara private, secara karir, secara apa ini aku ngerasanya hobinya dia juga sebenarnya agak berbeda ya, agak cukup unik menurut aku. Aku ngelihat ini tipikal orang yang memang lebih suka kalau dia itu di balik layar gitu ya. Dalam artian di balik layarnya bisa jadi memang kerjaannya, bisa jadi dia ini memang lebih ngerasa happy menghayalkan seseorang daripada melihat senyata-nyatanya gitu. Aku rasanya jadi kayak suka sibuk dengan pikiran dia sendiri, hayalan dia sendiri gitu ya. Dia ketika membayangkan kamu juga aku ngerasanya memang terpicu karena itu ada semacam passion di dalam diri dia, hasrat dari dalam diri dia yang memang membuat image kamu itu suka jadi nongol di kepalanya dia ya. Aku ngerasa dia ini memang tipikal orang yang menurut aku mirip-mirip kayak secret admirer ya. Dia suka memandang kamu dari jauh gitu. Dan dia memang kalau bisa dibilang tuh melihat sesuatu halnya itu dari hal-hal yang indah, hal-hal yang baik juga iya gitu. Jadi dia suka memperhatikan orangnya, observer gitu orangnya. Jadi aku ngerasa orang ini memang mempunyai apa ya, daya imajinasi yang sangat uh, sangat kuat, sangat banyak, sangat luas gitu ya menurut aku. Karena memang pembawaannya agak apa ya, agak unik gitu ya menurut aku. Jadi orang yang suka menghayalkan kamu ini aku rasa kamu nggak tahu dia itu sebenarnya punya passion ke kamu, bener-bener nggak terlihat sama kamu. Dia orangnya apa ya, mencoba untuk terlihat kayak biasa aja padahal dia suka menghayalkan kamu. Itu yang aku rasain. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Di sini dia yang suka menghayalkanmu, aku pengen tahu. Oke, di sini ada Virgo ya. Kemudian di sini ada kelihatan langsung nggak kelihatan ya. Di sini ada Saturnus. Kemudian di sini ada first house ya. Aku ngerasanya di sini energi hubungan kalian itu tipikalnya memang
sangat apa ya, kamu bakal tahu dia itu mempunyai kayak semacam interest sama kamu ya, suka menghayalkan kamu segala macam, itu dari hal-hal kecil yang bisa terlihat, jadi nggak bisa secara dapat gambaran besar. Dia pun sebenarnya kalau menghayalkan kamu itu kayak apa ya, dapat nggak seluruh hal yang langsung dari apa nih, seluruh tubuh kamu misalkan gitu ya, seluruh pemikiran kamu, seluruh apa ini, jadi kayak gambaran image kamu itu enggak, tapi dia kayak orang yang menikmati dari yang lihat mata kamu dulu, aduh mata kamu indah sekali, terus yang ngelihat, wah jari kamu sangat lentik gitu ya. Jadi dia tuh bener-bener nge-observe-nya itu bener-bener detail banget gitu yang aku rasain. Kamu juga tahu dia ini bisa ada interest sama kamu, sebenarnya ada pertanda-tanda yang kecil yang mungkin kalau kamu orangnya kurang teliti atau kurang notice yang hal-hal kecil nggak seperti dia, iya kamu agak kesulitan untuk melihat kalau dia ini orang yang suka menghayalkan kamu gitu yang aku rasain. Karena memang apa ya, kayak semacam apa ya sebutannya, beberapa orang mungkin ngelihatnya kayak mempunyai fetish tersendiri gitu kali ya, mungkin dia suka sama kamu karena jari kamu yang lentik, karena mata kamu yang sangat bagus, karena bibir kamu yang sangat pink gitu ya, mungkin ada atau enggak dari apa nih, suara kamu yang sangat lembut, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi ada kayak part per partnya itu yang bener-bener dia notice sama kamu, yang bener-bener dia suka gitu, makanya dia suka kayak menghayalkan karena dia ngerasa tangan kamu sangat lentik sempurna yang kayak gitu-gitu. Jadi ya dia mempunyai kayak semacam passion terpendam gitu ya hasrat terpendam gitu ya, bukan passion secara karirnya tapi ya secara interestnya dia gitu ya, love interestnya dia. Menurut aku ada kayak semacam obsesinya dia mempunyai semacam ideal apa di kepalanya dia yang akhirnya tentang kamu itu bisa apa ya, menjadi bagian hayalan dia gitu ibaratnya ya. Oke, aku akan menjelaskan lagi di sini. Oke. Dia yang suka menghayalkan dirimu, ya dia yang suka menghayalkanmu ya. Oke. Dia yang suka menghayalkanmu. Oke. Aku ngerasa orang ini ada orang yang memang mempunyai ambisi yang besar dalam hidupnya, tapi selain ambisi yang banyak di hidupnya, dia juga orangnya suka overthinking, jadi suka terlalu berpikiran yang ya kayak ada semacam ada konflik internal lah di dalam diri dia, yang ibaratnya mungkin di dalam pikirannya dia ada sidang paripurna gitu ya. Oke, di sini ada Cloud Monet Tarot ya. Oh, ini apa ya? Kayak semacam judul. Jadi aku ambil lagi ya. Satu lagi di sini. Semacam judul kartunya itu soalnya sampai jatuh nih. Oke, di sini ada The Moon ya. Illusion, Deception, Unclarity. Kemudian di sini ada Transition, Moving, Travel, Six of Swords. Kemudian di sini ada Eight of Cups ya, Weariness, Restlessness, Away. Jadi ini aku mendapatkan energi hubungan jarak jauh ya, kayak ada di kalian mempunyai jarak yang besar, entah beda negara, beda benua ya, beda apa ini provinsi, beda pulau gitu ya. Aku ngerasa di sini Eight of Cups di mana akhirnya meninggalkan sesuatu hal gitu ya. Menurut aku ada perjalanan terkait tentang percintaan atau hubungan yang dia udah pernah jalani dan dia coba untuk apa ya, kayak semacam move on dari keadaan itu. Jadi ada semacam kayak pergerakan. Kemudian di sini ada The Moon.
The Moon, aku ngerasa orang ini memang selain dia memang sedang ada di masa apa ya, secara mental dia kayak masih belum bisa move on dari kesakitan masa lalu ya, yang aku rasain di situ. Aku ngerasa dia memang mempunyai ilusi tersendiri yang membuat dia ngerasa lebih aman kalau dia memikirkannya saja gitu. Jadi kalau dia apa nih, harus dealing dengan hal tersebut, takutnya nanti terjadi hal yang tadi dia harus melihat apa ya, bekal-bekal percintaan yang buruk di kehidupannya dia sebelumnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang menurut dia lebih indah kalau dihayalkan daripada secara nyata gitu. Kemudian di sini ada transition ya, moving, travel, six of swords. Jadi aku ngerasa dia memang ada di tempat yang jauh dari kamu, dan dia itu memang ada kayak semacam di apa ya, di keadaan yang apa ya, yang terus bergerak ya. Jadi nggak memungkinkan kalau misalkan dia harus apa ini, melihat kenyataan gitu. Akan lebih baik dia terhibur dengan hayalannya dia tentang kamu daripada secara nyata, karena mungkin secara nyata kamunya jauh ya kan, kamunya nggak bisa terlihat langsung depan dia. Kalaupun ngubungin kamu ya paling cuma bisa lewat apa ini, lewat video call mungkin gitu ya, atau ya paling lewat chat, hal-hal yang seperti itu. Sedangkan dia orangnya sangat detail banget, dan dia sebenarnya butuh apa ya, yang aku rasa ya, butuh sensing. Jadi harus dipegang, ibaratnya kalau lagi buku gitu ya, bukunya itu tuh nggak bisa tuh yang model kayak cuma tap doang, yang ya gitu-gitu ya, yang secara ebook yang kayak gitu mungkin agak susah orang sensing. Butuh yang memang tahu tekstur bukunya ya, ketika dia harus apa ini, membuka ya, bau dari bukunya bahkan ya. Jadi bener-bener teksturnya itu tuh penting. Nah, yang aku rasa orang ini juga modelnya kayak gitu, sangat detail sekali. Dan dia kalau memang butuh suatu apa ini ya, hayalan yang menjadi nyata ibaratnya gitu ya, itu pasti dia butuh yang memang bisa nyata di depan dia, yang benar-benar dia bisa sentuh ibaratnya kayak gitu. Nggak bisa kalau emang dia sekedar menghayalkan kamu kayak gitu ya, itu dia ngerasanya memang ya ini hal yang baik lah ya, kalau misalkan aku daripada nggak ketemu langsung kayak gitu ya, lebih baik aku hayalin yang sekalian indah-indah aja di kepala aku, walaupun ya mungkin nggak se-real yang ada di diri kamu gitu ibaratnya. Jadi aku rasa memang ada semacam apa ini ya, kayak semacam keadaan yang dia nggak bisa untuk stay lama-lama lah intinya gitu. Mungkin kesibukannya dia juga menyebabkan dia juga nggak bisa ketemu kamu mungkin gitu ya. Jadi lebih baik dia menghayalkan kamu, udah happy dia kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang tadi keterkaitan tentang memang kesukaannya dia, ada fetish tersendiri di diri kamu yang dia suka gitu ya, sesuai dengan subjek yang ada di hayalan dia, kamu pas orangnya, kriterianya sama kayak gitu, makanya dia juga butuh. Terus dia ngerasanya memang lebih aman kalau dipikirkan di hayalan aja daripada langsung ketemu. Banyak hal yang mungkin bisa sangat mengecewakan atau nggak bisa dia sentuh langsung gitu ya. Ada rasa yang agak aneh di dalam sini. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi dia yang menghayalkan dirimu ya. Di sini aku ngerasanya energi Piscesnya besar, dan juga energi air sign-nya besar. Ada energi Scorpio juga yang aku rasa ya.
Di sini dia yang menghayalkanmu, dia yang suka menghayalkanmu. Oke ya. Di sini aku ngerasa orang ini sebenarnya orang yang cukup aktif di kehidupannya dia orang yang cukup kompetitif ya. Dia sebenarnya tipikal orang yang suka beraksi, nggak cuma sekedar menghayalkan model kayak gini yang aku rasain ya. Di sini ada man holding coins ya, tadi aku udah bilang orangnya sibuk sendiri, jadi mungkin apa nih ya, kalau harus dealing sama kamu harus banyak step by stepnya dulu, belum nanti harus ditolak dulu sama kamu gitu ya, belum menghadapin moodnya kamu dulu gitu atau belum nanti harus apa ya, menyesuaikan waktunya, mungkin di saat dia lagi menghayalkan kamu itu kamu lagi lagi tidur gitu ya, jadi nggak bisa dihubungin sama dia yang masih melek mungkin, yang kayak gitu-gitu. Jadi ada hal yang dia rasa memang ya lebih enak dihayalin lah gitu ya karena kapanpun aku mau happy membayangkan kamu, menghayalkan kamu, ya itu lebih ada kalau di hayalan. Kalau kamu yang secara nyata agak susah soalnya gitu. Kemudian di sini ada yin yang ya, jadi dia sendiri tampaknya mempunyai kayak semacam apa ini ya, kayak semacam kepercayaan kalau kamu sama dia sebenarnya ada yang terkait tentang spiritual connection, twin flame, soulmate, karena di sini dia ngerasa diri kamu kok kayak ngelengkapin dia ya gitu. Sedangkan kamu dealing sama man holding coins ini orang yang sangat fokus ke area karir, ke area finansial, dia seorang pembisnis ya biasanya ya. Jadi orang yang seperti man holding coins ini memang penuh dengan rutinitas yang padat, yang tidak memungkinkan banyak waktu untuk ya mungkin komunikasi sama kamu atau apa ya, bersua sama kamu gitu ya, bertemu dengan kamu. Itu yang aku rasakan. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Dia yang menghayalkanmu, dia yang suka menghayalkanmu, dia yang suka menghayalkanmu. Oke, aku ngerasa dia bener-bener cukup apa ya, hampir kayak orang yang obsesif sama kamu, menghayalkannya. Jadi tadi ya udah dia bener-bener detil sama kamu, mungkin kamu punya lesung pipi ya dia bener-bener suka lesung pipi kamu gitu, atau bahkan kamu misalkan kamu punya apa ini ya, yang ikonik misalnya punya ini ya, tai lalat di sini kayak gitu, wah aku suka banget gitu. Jadi ada hal yang kayak unik yang dia suka di diri kamu gitu, entah apa ya, yang hal yang detil, jadi kayak part di diri kamu, entah itu secara fisik atau, tapi aku ngerasa ada yang secara fisik juga sih memang kebanyakan ya. Di sini ada Virgo ya. Oke, ada Virgo, ada angka 6, mungkin angka yang signifikan buat kamu juga, ketahuan gitu. Dia tanggal lahirnya tanggal 6 tuh Kak gitu ya. Dia Virgo nih Kak gitu ya. Kemudian ada Gemini ya, di sini ada angka 3 ya. Mungkin kamu dealing sama Gemini dan juga Virgo ya, bisa dilihat di birth chartnya dia, atau kemungkinan dia ulang tahun di bulannya Virgo tuh September ya, akhir Agustus awal September, dan Gemini itu di awal Juni dan akhir Mei ya. Jadi mungkin nanti kamu bisa tahu, oh gitu gitu ya. Aku ngeliat orang ini cukup tadi ya, aktif secara pikirannya, dia tuh kayak rolling terus, kayak nggak ada berhentinya, dia wondering, dan dia memang suka sibuk dengan pikiran dia sendiri. Pikirannya dia itu cukup mendetil, cukup perfeksionis, jadi dia benar-benar terperinci apa yang dia hayalin tentang kamu. Bahkan dia mungkin hafal ya, kalau misalkan dia mungkin apa ini ya, bisa menggambar atau mungkin melukis,
detail banget, mungkin dia bisa melukis wajah kamu, tangan kamu, apapun yang dia suka dari kamu. Jadi aku ngerasa orang ini memang mempunyai apa ya, kesukaannya dia sendiri yang dia ngerasa emang aman cuma ada di palanya dia daripada harus diceritakan gitu ya. Takut dijudge apa-apa gitu ya. Oke, lanjut. Aku akan memberikan kamu juga clue tambahan ya, biar ketahuan. Dia yang suka menghayalkanmu, dia yang suka menghayalkanmu, dia yang suka menghayalkanmu di sini. Dia yang suka menghayalkanmu. Oke. Dia yang suka menghayalkanmu. Dia yang oke, udah banyak banget tuh ya. Aku ambil semuanya. Oke. Ya. Di sini ada yatim piatu, kemungkinan besar dia memang sudah nggak punya orang tua ya yang dealing sama kamu. Kemudian di sini ada complicated ya, pikirannya dia complicated, hubungannya dia mungkin sama orang sekitarnya dia juga suka complicated, makanya dia lebih memilih untuk menghayalkannya saja. Kemudian di sini ada sun ya, orangnya sebenarnya cukup kalau kamu kenal cukup ceria, cukup apa ya, cukup bisa diandalkan. Dia kalau secara apa ya, fisik gitu aku ngerasa soalnya cukup menarik ya. Di sini badannya itu nggak terlalu kurus, agak sedikit berisi. Kemudian rambutnya dia itu juga bukan rambut yang sangat tertata gitu, aku nggak ngelihat. Dia mungkin bisa jadi pendek ataupun agak sedikit panjang, itu juga aku ngerasanya nggak yang apa ya, disisir sangat klimis yang sangat rapi, itu enggak. Aku ngerasa dia agak biarkan gitu, agak sedikit messy ya, itu yang aku rasakan. Jadi kamu sebenarnya dealing sama orang yang cukup cakep ya, cukup cantik yang aku ngerasanya. Jadi kayak dia kalau secara nyata ketemu sama kamu, kemungkinan besar malahan kamu juga bisa suka sama dia gitu. Oke, kemudian di sini ada angka 28 ya, determination, persuasif dan prosperity ya. Di sini ada prosperity lagi, mungkin di sini ada angka yang signifikan juga di angka 28 atau tanggal 28 ya. Di sini prosperity lagi loh. Jadi dia orang yang sebenarnya udah punya apa ya, kemapanan ya. Kemudian dia sudah mapan, dia financial security-nya juga bagus ya. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Siapa yang ibaratnya nggak suka sama yang udah cakep, udah mapan gitu kan, pasti udah jadi bakal idola ya untuk lawan jenis gitu ibaratnya di sini. Tapi tampaknya dia sendiri emang suka membayangkan tanpa harus ngomong gitu kayaknya ya. Kemudian di sini ada angka 12, mungkin angka yang signifikan untuk kamu. Creativity, spiritual journey, inner conflict. Nah, ada kan inner conflict lagi. Tadi aku udah bilang orangnya suka apa ya, pusing sendiri, kebanyakan pikiran gitu. Dan dia orangnya cukup kreatif dan dia ngerasa sepertinya kamu punya spiritual connection sama dia ya. Itu yang aku rasakan. Kemudian di sini ada twin flame, pas banget dong. Dia ngerasa kalau kamu twin flame-nya dia ya. Jadi udah pas ya. Harusnya ini aku taruh sini aja biar deketan ya. Di mana nih? Di mana? Di sini aja ya. Dia ngerasa kalau kamu itu sepertinya orang yang melengkapi dia. Ya, sangat detail sama kamu tuh. Ada sesuatu hal di diri kamu yang benar-benar dia suka banget gitu. Kayak
apa ya, orang yang mikirin kamu tuh kayak orang yang kayak terobsesi sama kamu gitu rasanya. Dia mungkin juga agak aneh juga karena aku ngelihat seharusnya dia cukup stabil orangnya tadi ya, dia orangnya cukup tenang, terus dia sibuk sendiri dan dia sudah punya banyak hal. Dan aku ngelihat kalau apa ya, tipikal orang Gemini dan Virgo juga di birth chartnya harusnya nggak mudah tertrigger banget gitu, tapi entah kenapa kok sama kamu kok tertrigger. Kayak bisa jadi kamu memang twin flame-nya dia ngerasanya kayak gitu dan mungkin masih mencari tahu, karena aku rasa ada energi yang terus-terusan kayak penasaran gitu. Dan ini dia lagi kayak semacam memantau, mengobserv gitu ya, mengobservasi kamu gitu, diam-diam tanpa terlihat. Kemudian di sini ada tua, mungkin dia memang umurnya lebih tua daripada kamu ya, atau mungkin secara jiwanya dia terlihat tua gitu. Tapi aku ngerasa enggak sih, kayaknya jiwanya muda, tapi secara apa ini umur tua gitu kebanyakan dari kalian. Kok ya benar, jiwanya muda umurnya tua ya, aku ngerasanya kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk readinganku kali ini. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin lebih dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ikutan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readingan kali ini. Thanks for watching, bye bye.